penetapan sanksi ini sesuatu yang sangat penting ya. Jadi kalau kita cermati penetapan sanksi ini banyak bermasalah terkait dengan Undang-Undang ITE, ya, sehingga dorongan dari masyarakat untuk merevisi Undang-Undang ITE itu begitu kuat. Ya. Kita tidak ingin membuat satu undang-undang yang disebut dengan draconian law. Ya. Kalau kita lihat by definition, draconian itu extremely harsh and severe. Ya. Kita ingin sebetulnya dalam konteks perlindungan data pribadi ini membuat satu undang-undang yang bisa mendorong di satu sisi, ya, di satu sisi bisa mendorong exchange of personal data, baik domestically maupun internationally, ya. Tetapi di sisi lain tetap melindungi data pribadi, tetap comply dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Ya. Yang saya temukan di dalam rancangan undang-undang ini, itu ketentuan-ketentuan pidananya itu luar biasa beratnya. Ya, kalau kita baca misalnya di beberapa pasal, ya, di bab 13 tentang ketentuan pidana dari pasal 61 sampai 69, kemudian pasal-pasal lain 54 sampai 51, 52, 53, 54, itu ancaman pidananya terlalu berat. Ancaman pidananya terlalu berat. Dan ini bukan pendekatan restoratif justice. Ya. Di Indonesia sekarang di dalam berbagai hal kita mendorong pendekatan, bahkan dalam kasus-kasus pidana, kita mendorong restoratif justice. Oleh karena itu memang ketentuan-ketentuan tentang sanksi di dalam RUU PDP ini menurut saya harus diubah, ya, dan tidak sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Kita ambil saja EU GDPR sebagai satu referensi, ya. Kalau kita lihat di EU GDPR, ya, sanksi itu bentuknya lebih kepada hal-hal yang sifatnya ekonomi, ya. Ada fine, ya, kemudian ada remedies, ada compensation, ya. Dan itu diatur dengan sangat detail, ya, sehingga jelas, ya, bagi regulatory mereka yang melakukan penegakan terhadap aturan-aturan ini, itu jelas, ya. Dan ini menurut saya salah satu kelemahan terbesar daripada RUU Perlindungan Data Pribadi, yang saya lihat ada 5 tahun penjara untuk unlawful collection atau processing, 7 tahun penjara untuk unlawful use, kemudian 2 tahun penjara untuk illegal disclosure, dan lain sebagainya. Wah, kalau itu terjadi, kita bayangkan akan beban, ya. Jadi undang-undang itu tidak boleh menciptakan unnecessary burden, tidak boleh menciptakan beban yang tidak perlu. Dan karena memang sanksi pidana itu adanya biasanya di dalam suatu undang-undang dan tidak diatur di aturan di bawahnya, memang harus sangat hati-hati di dalam konteks penetapan sanksi. Perlu ada public consultation yang inklusif dan substantif kepada semua pihak, ya. Karena tadi benar bahwa undang-undang itu harus predictable, ya, harus menggambarkan certainty, harus bring more the benefit than its cost atau consequences-nya. Itu yang harus tercermin di dalam undang-undang ini, ya. Sifatnya edukatif, sifatnya persuasif, sifatnya meningkatkan awareness. Itulah yang harus menjadi dasar daripada pembentukan aturan-aturan dalam undang-undang ini, termasuk yang terkait dengan sanksi, ya. Jadi menurut saya praksis internasionalnya tidak mengenakan sanksi pidana yang begitu berat, begitu, ya. Karena bentuk-bentuknya itu mungkin bentuk-bentuk pelanggarannya pun atau type of infringement pun juga itu berkembang dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat complicated atau sangat berat. Dari saya kira-kira itu respons yang saya bisa sampaikan. Mungkin Profesor Abu Bakar Munir. Ya, cuma sedikit tambahan, ya. Kalau kita lihat sanksi pidananya agak strict, agak keras lah di bawah undang-undang RUU Indonesia. Di Malaysia juga ada
pidananya, tetapi saya pikir yang paling itu adalah 3 tahun mungkin. Itu juga dipersoalkan. Tetapi kalau dari segi financial penalty itu, ya biasa kalau kita lihat EU GDPR lebih tinggi, sampai 4% of the global annual turnover of a company. Malahan di Singapura, seperti mana yang kita bicarakan semalam, dalam pindaan tahun 2020, financial penalty itu telah ditambah ya oleh pemerintah Singapura, telah dinaikkan daripada 1 million kepada mengikut model EU GDPR, percentage of turnover of the company, ya. Dan juga unik saya lihat di bawah RU ataupun peculiar di bawah RU Indonesia ialah adanya peruntukan yang boleh confiscation of profit dan property itu tidak ada di negara-negara lain. Cuma saya lihat baru-baru ini di bawah PIPL China ada elemen itu. Elemen di mana sekiranya berlaku pelanggaran dan hasil pelanggaran itu certain company has acquired certain profit ataupun property, ada peruntukan yang membenarkan bahawa property itu bisa di-confiscate oleh pihak regulator. Jadi itu keadaannya di luar Indonesia.